Halo Rani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang pasti sehat lah yang pasti dulu, yang paling utama. Lagi ada project apa nih? Sekarang lagi di studio, lagi ngerjain lagu baru. Kebetulan memang karena kayak sekitar 9 bulan yang lalu ngeluarin lagu terbaru dan sekarang mau ngerjain lagu baru lagi dan kebetulan lagu ini lagu kedua Rani yang Rani ciptain dan yang pasti semoga lancar sih, semoga suka. Sudah menelurkan beberapa lagu sih ketika Rani keluar dari ajang pencarian bakat zaman dulu sampai sekarang. Kalau untuk lagu sekarang sudah ada 3 Hmm. yang sudah rilis, ada 3. Berarti yang single selanjutnya ini single keempat. Selama pelajaran mengeluarkan lagu, apa sih pengalaman yang menarik dari seorang Rani sendiri? Yang pasti sih karena memang Rani seorang penyanyi, jadi kayak lagu itu sesuatu yang memang harus penyanyi punya ya. Jadi dan Rani memang harus konsisten gitu Kak ngeluarin karya, dan dibilang perjalanannya sesuatu yang baru buat Rani bisa dikasihkan kesempatan, diberikan kesempatan dan wadah buat membuat lagu, bikin lagu sendiri, ciptain sendiri dan diberikan jalannya gitu. Ayo mau produksi, ayo silakan. Karena kan bisa dibilang beberapa penyanyi mungkin juga menginginkan hal yang sama gitu kan, dan Rani pribadi diberikan jalan itu ya sangat-sangat bersyukur banget yang pasti. Kan ada perubahan sedikit dari seorang Rani yang dulu saya tahu ibaratnya. Oh iya. Apa tuh? Dulu Rani kan masih anak-anak lah, ibaratnya juga masih anak-anak yang pencarian bakat. Apa sih yang bisa Rani dapatkan dari dulu sampai sekarang ketika sekarang sudah mulai berkarir dengan sendirinya gitu. Kalau mungkin teman-teman yang dulu udah ngikutin dan nyimak Rani yang dari dulu ya, mungkin dari yang anak umur 17 tahun ikut kompetisi dan sekarang nggak berasa udah 23 tahun aja gitu, beranjak dewasa lah. Yang pasti pengalaman-pengalaman selama di Jakarta itu dijadiin buat apa ya, bisa dibilang pembelajaran buat Rani pribadi biar lebih matang lagi yang pasti, dan bisa memberikan sesuatu karya-karya sih Kak. Dan apa ya, bisa dibilang nggak mudah gitu menjadi seorang penyanyi public figure yang bisa bertahan sampai sekarang, dan itu yang Rani sampai sekarang pengen perjuangin gitu, gimana caranya bisa bertahan di dunia musik, di dunia hiburan, apalagi kan bisa dibilang dengan jebolan ajang pencarian bakat pasti yang baru ada lagi dan Rani gimana caranya bisa survive sendiri biar bisa selalu memberikan karya-karya yang terbaik dan biar penggemar Rani tuh nggak kehilangan momennya gitu. Punya apa namanya trik-trik sendiri gak sih buat Rani ketika kan ada ilmu yang ibaratnya didapat dari pengalaman itu. Iya. Kalau Rani pribadi sih yang penting menjadi seorang penyanyi, public figure atau apapun itu sebutannya, artis gitu ya. Yang satu adalah konsisten, dan yang kedua kalau bisa tidak pernah jangan sampai menghilangkan momen karya-karyanya gitu, karena kayak sampai sekarang banyak banget penyanyi-penyanyi di luar sana yang hebat-hebat menurut Rani pribadi, dan persaingannya tuh ketat banget gitu loh Kak di dunia musik menurut Rani ya. Walaupun memang musik itu jangan dijadikan bahan buat apa ya, lomba-lombaan, karena kan musik itu kan seni, kita nikmatin gitu. Cuman memang tidak menutup kemungkinan ya memang ada persaingan di dalamnya gitu. Dan Rani pribadi kayak ya paling terkena dari Rani kalau bisa konsisten yang satu, dan kedua disiplin yang pasti. Menjadi seorang public figure itu harus disiplin. Ketiga menjadi diri sendiri gitu, maksudnya kalau bisa jangan sampai sama orang lain. Tetap memberikan karya-karya yang dari diri sendiri, apa yang dan kalau bisa sih dikembangkan terus aja, saling belajar terus dan jangan pernah berhenti belajar kalau Rani. Yang pertama lagunya judul apa dan yang kedua apa sih? Kalau Kita yang flashback. Kalau yang lagu ke pertama dan yang kedua itu kan sama-sama upbeat ya. Yang kedua judulnya Tanda-Tanda Cinta, terus yang ketiga itu ada Semu Menanti Rindu, dan lagu ketiga ini kan yang baru-baru ini memang agak slow gitu kan. Dan apa ya, gak tau kenapa memang penggemar Rani di luar sana tuh selalu ngebentuk Rani tuh, Rani itu kan jago ngedance ya, Rani itu kan upbeat gitu kan, ayo dong keluarin lagi dance-nya gitu-gitu. Dan nah itu yang pengen Rani buletin lagi gitu. Dan sekarang makanya ya spoiler dong nggak apa-apa lah sedikit ya. Jadi kayak itu tadi yang Rani bilang, gimana caranya memberikan karya yang berbeda dari yang lain, apalagi kan kalau sama-sama ajang pencarian bakat udah pasti ya suaranya udah pasti bagus,
udah pasti menggelegar gitu lah semua suara teman-teman yang lain gitu kan, hebat menurut aku. Dan ya itu yang harus Rani perjuangkan dan survive. Ayo jadi jati diri sendiri, gimana caranya. Oh, Rani itu yang ngedance ya, oh Rani itu yang kalau bikin lagu yang ada nari-narinya ya gitu. Dan ya sampai saat ini akhirnya belajar buat bikin lagu yang bisa seperti itu. Masih belajar. Terus ngomong-ngomong kan dirimu sudah dewasa nih. Amin. Apa yang Oh iya, kamu kelihatan. kamu ubah dari penampilan kamu yang dulu, ibaratkan Iya. ada perjalanan itu kan. Betul. Kalau dulu tuh memang berasa banget ya dari anak-anak kecilnya gimana cara bersikap sama orang seperti apa, cara ngomongnya juga seperti apa. Kalau sekarang kan karena mungkin banyak yang kasih tahu, banyak yang nasehatin, banyak yang apa ya, dan itu tuh jadi kayak pembelajaran semua gitu loh Kak, dan akan berubah dengan sendirinya aja, senatural mungkin aja. Jadi kayak sekarang Rani yang kalau orang lihat, oh udah dewasa ya, karena mungkin memang yang udah lihat dari awal gimana perjalanan karir Rani gitu kan. Dan yang pasti sih kayak gimana ya, aku bingung juga kalau ditanya berubahnya gimana ya. Ya mungkin karena umur juga kali ya, sekarang udah 23, masa masih mau kayak anak kecil terus ya kan. Suka menjaga muka, penampilan apa sekarang lebih gitu kan. Kalau itu sih pasti saya, kalau menurut aku, karena kan kayak kita seorang public figure, ya mungkin ada yang setuju ada yang enggak, tapi kalau buat Rani pribadi, kalau bisa, karena kan kita memberikan penampilan, memberikan apa ya, kalau buat Rani itu sekarang orang yang ngundang kita nyanyi segala macam tuh mungkin suara udah nomor 2 kali ya. Yang nomor 1 tuh penampilan, biar dilihat orang tuh kayak udah artis ya gitu maksudnya kali ya. Cuman apa ya, memang penting sih buat Rani pribadi karena itu juga investasi diri kan. Dan secara tidak langsung itu juga memuaskan diri sendiri kalau dilihat orang, oh sekarang udah gini ya, udah gitu ya. Dan ya memang harus sih kalau buat Rani. Artinya sudah mengumpulkan barang-barang branded dong menjadi seorang Rani. Kalau untuk barang-barang branded sih, kalau menurut Rani gini Kak, mungkin ada sesuatu hal yang lebih penting dulu gitu dibanding branded segala macam. Tapi kalau misalkan pun satu atau 2 barang punya, ya memang mungkin harus ya, karena itu buat apa ya, bisa dibilang ya kita udah kerja cari duit, kita juga pengen nyenengin diri sendiri gitu kan. Cuman kalau untuk yang benar-benar koleksi segala macam sih belum sampai situ sih pikiran Rani, karena masih ada hal yang lebih penting, apalagi Rani juga sama keluarga semua kan. Jadi ada hal-hal yang penting dulu lah, nanti kalau udah keluarga udah damai sentosa udah semuanya aman, terpenuhi, aman segala macam, ya mungkin bisa kali ya. Tapi kayaknya mungkin memang karakterannya bukan tipe anak yang harus punya ini, harus punya gitu. Jadi kayak nggak terlalu memikirkan hal-hal itu sih Kak. Ibaratnya yang harus membiayai banyak orang. Artinya apa sih yang kamu pikirkan lagi ke depannya ibaratnya? Kalau Rani pribadi gini, udah cukup ya, maksudnya perjuangan orang tua Rani selama beberapa puluh tahun gitu buat membiayai 6 orang anaknya gitu. Dan sekarang udah diberikan rezeki, kenapa kita nggak saling membantu gitu. Apalagi kan memang Rani punya 2 adik masih sekolah gitu kan, SMA, satunya yang masih SD gitu. Jadi selama Rani masih ada rezeki, selama Rani masih sehat, Rani masih mampu, pokoknya masih semangat kerjanya, kenapa enggak gitu. Atau juga nanti kalau misalkan udah rezekinya berkeluarga segala macam, pasti udah susah menurut Rani buat 100% ke keluarga. Jadi gimana caranya sekarang Rani benar-benar maksimalin dulu ke keluarga sebelum ke yang lebih lanjut lagi gitu. Sudah mikirin untuk yang diri sendiri, ibaratnya punya rumah. Buat selama ini untuk orang tua kan ibaratnya balas budi lah buat orang tua. Buat untuk diri sendiri sudah mikirkan. Alhamdulillah ya, maksudnya sekarang banyak banget orang-orang yang di sekeliling Rani nih, maksudnya ngasih tahu, oh kamu tuh juga harus punya, kamu tuh juga, karena jangan sampai kamu setengah mati istilahnya gitu ya, kerja tapi diri kamu sendiri kamu nggak ada. Dan sekarang alhamdulillah lagi tahap ya dikit-dikit nabung buat rumah, kalau bisa punya nanti di Jakarta gitu yang paling penting. Dan ya pelan-pelan sih Kak, karena juga Rani apa ya, nggak mesti, Rani paham sih maksudnya, karena kita juga berjuangnya bener-bener bukan dari yang ada gitu kan, bener-bener dari nol. Jadi Rani bertahap-tahap gitu sih, dan memang itu yang Rani sekarang perjuangin. Ngomong bicara lagu, sudah sampai mana penggarapannya?
Yang ini kan ciptaan kamu sendiri. Iya. Berapa lama proses untuk menciptakan lagu ini adalah doa? Oh. Gimana ya? Jadi memang kalau untuk ditanya berapa lama penggarapannya, Rani sendiri kemarin bikin lagu itu kan, Rani kan bisa dibilang masih tergolong anak baru lah sebagai pencipta lagu, karena kan istilahnya modal nekat aja nih gitu ya. Kemarin kalau dari bikinnya sih sampai sekarang itu mungkin sekitar kurang lebih 3 bulanan udah sama finalnya, udah sama tag vokal segala macem. Dan sekarang udah sekitar 90% ya ini jadinya, karena tinggal video klip lagi, tinggal 10% video klip lah ya kan, 10% lah video klip. Dan apa ya, berapa lamanya tuh mungkin karena ini kali ya, kayak karena Rani itu kan anak baru dan bikin lagu tuh kayak sesuatu yang baru, jadi memang bener-bener harus nyari inspirasinya dulu, nyari moodnya dulu gitu. Dan bener-bener kalaupun misalkan nanti dapet mood yang bagus, bisa tuh 1 hari jadi gitu. Jadi tergantung harinya pas moodnya bikin lagu aja gitu.